سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan kembali dalam majlis ilmu dalam taman surga ini, majlis ta'lim al-itqan. Semoga insyaallah kita selalu diberi kesehatan untuk senantiasa mengikuti majlis itu. Amin ya rabbal alamin. Majlis ilmu masyaallah yani banyak keutamaannya, bahkan diceritakan dari murid Imam Malik, mazhab Maliki, bahwa mereka itu begadang, Imam Malik dan muridnya begadang untuk menuntut ilmu. Kemudian muridnya tiba-tiba berdiri mau wudu untuk salat tahajud. Apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik, ini pahalanya sama dengan ini. Tahajud pahalanya sama dengan menuntut ilmu. Masya Allah, jadi menuntut ilmu itu ibadah yang sangat tinggi, luar biasa. Khususnya di MT Al-Itqan. Saya alhamdulillah ngisi di banyak tempat yani, tapi ketika datang di MT Al-Itqan itu rasanya senang karena jamaahnya istimewa. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tersanjung gitu. Sebelum kita mulai hari ini, Ana selalu yani mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan Bapak Ibu untuk meluruskan niat lillahi ta'ala. Karena seperti yang kita pernah pelajari bersama, kalau kita buka buku Arba'in Nawawiyah, ya, karya Imam Nawawi yang isinya 42 hadis, 43 hadis. Hadis nomor 1 tentang niat, dan ini dinilai oleh para ulama sebagai sepertiga agama. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Masyaallah, sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niatnya, dan setiap orang dapat balasan sesuai apa yang dia niatkan. Perhatikan di sini Bapak Ibu, sesuai apa yang dia niatkan, bukan sesuai apa yang dia kerjakan. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan belum tentu niatnya lillahi ta'ala, dan apa yang kita niatkan belum tentu kita bisa kerjakan. Nah, hari ini Bapak Ibu niat mau umrah, tapi kondisi ekonomi belum mendukung. Kalau ajal datang sebelum bisa umrah, terhitung pahala umrah, selesai. Padahal belum mengerjakan umrah. Baik, hari ini Bapak Ibu mampu untuk melaksanakan umrah, tapi umrahnya bukan lillahi ta'ala, umrahnya untuk pamer, hilang pahala umrah. Padahal sudah melaksanakannya. Jadi tolok ukurnya adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah kita akan bahas satu hal yang penting dan terjadi di sekitar kita sekarang, yaitu perang yang terjadi. Perang ini harus kita bahas dari segi agama, supaya kita bisa tahu kita ada di mana, di barisan yang mana, apa yang kita harus lakukan, seperti apa sikap kita. Tapi sebelum kita membahas perang ini dan kondisi hari ini dan hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman, Ana ingin mengingatkan Bapak Ibu tentang keistimewaan negeri Syam. Negeri Syam kita pernah bahas bersama, ya. Kita ada satu kajian full tentang negeri Syam, keistimewaan negeri Syam, posisi tinggi negeri Syam di Islam. Dan Rasulullah SAW pernah membahas negeri Syam itu banyak sekali dalam banyak hadis. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bisyam, fa innaha khiratullahi fi ardihi, yajtabi ilaihi khiratuhu min ibadihi." Hendaklah engkau berada di negeri Syam. Akhir zaman itu, hendaklah engkau berada di negeri Syam, karena dia adalah pilihan Allah di buminya. Negeri Syam luar biasa, Masya Allah. Pilihan Allah di buminya, dan Allah pilih antara hamba-hambanya untuk tinggal di sana. Jadi hamba-hamba pilihan Allah yang bisa tinggal di sana. Dan ini kita lihat sendiri. Kalau kita tanya kepada diri sendiri, kalau kita di posisi ibu-ibu di Gaza yang di sana itu, tahan gak kira-kira? Gak mungkin tahan. Makanya ibu-ibu di Gaza itu masih bisa tahan karena mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Mereka istimewa, mereka lebih istimewa dari kita. Mereka punya kemampuan untuk tahan yang jauh lebih di atas kita. Makanya ini arti tafsir dari hadisnya. Allah memilih hamba-hamba pilihannya untuk tinggal di sana. Makanya Bapak Ibu, apapun yang terjadi di sekitar kita ini di dunia,
kita harus arahkan pandangan kita ke negeri Syam. Karena kata Rasulullah SAW, ya ardul mahsyari wal mansyar. Negeri Syam ini adalah padang mahsyar, yani atau tempat mahsyar, tempat orang dikumpulkan untuk dihisab nanti. Dan tempat terjadinya semua atau hampir semua tanda-tanda hari kiamat. Yani Nabi Isa turun di sana. Dajjal kalau keluar langsung arahnya ke sana. Dajjal dibunuh di sana. Ya'juj dan Ma'juj setelah keluar langsung menuju negeri Syam juga. Jadi semua peristiwa yang terjadi itu tentang negeri Syam. Dan perang yang terjadi sekarang itu secara tidak langsung atau secara langsung bahkan masih ada hubungannya dengan perang Gaza yang terjadi di 7 Oktober. Rasulullah SAW pernah mendoakan negeri Syam juga. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Syam dan berkahi negeri Yaman. Masya Allah. Baik, Rasulullah SAW bersabda juga, Tuba lisyam, berbahagialah negeri Syam. Jadi sahabat bertanya, li ayyu dzalika ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah negeri Syam berbahagia? Lianna malaikatir rahman basitatan ajnihatuha 'alaiha. Karena malaikat Ar-Rahman, malaikat Allah Subhanahu wa taala membentangkan sayap-sayapnya di atasnya, menjaganya, melindunginya dengan sayap-sayapnya. Dan kita juga sempat bahas hadis yang sahih tapi jarang sekali dibahas dalam kajian-kajian. Masih ingat hadisnya enggak? Amudul kitab, ya. Ketika Rasulullah mimpi, kemudian Rasulullah melihat amudul kitab. Rasulullah bersabda, "Ra'aitu amudal kitabi qad nuzi'a min tahti wisadati." Saya melihat amudul kitab, tiang agama, diambil dari bawah bantalku. Saya mimpi. Ya, ra'aitu dalam bahasa Arab ketika disebutkan dalam hadis Rasulullah artinya mimpi. Saya mimpi tiang agama diambil dari bawah bantalku, tiang kitab. Jadi ini kata yang mungkin kurang jelas. Apa itu tiang kitab? Dan maksudnya apa diambil dari bawah bantal Rasulullah? Kita lanjut hadisnya. Fazanantu annahu madhhubun bihi fa'atba'tuhu nazari. فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. Aku mengira bahwa tiang kitab ini akan dibawa pergi dari bumi ini. Khalas, sudah tidak ada lagi di bumi ini. Tapi ternyata tiang kitab ini dibawa ke negeri Syam dan menjadi cahaya yang bersinar dari negeri Syam. Sesungguhnya iman itu ada di negeri Syam. Maksudnya apa tiang kitab? Kita sempat bahas bersama tafsir-tafsir ulama untuk kata tiang kitab. Tapi tafsir yang paling kuat adalah yaitu keimanan di akhir zaman, kiblat jihad kita di akhir zaman, hal yang menyatukan umat Islam di akhir zaman, itu adalah tiang kitab. Tiang kitab diambil dari bawah bantal Rasulullah SAW. Artinya diambil dari mana? Diambil dari Makkah dan di Madinah. Betul? Dan dibawa ke mana? Dibawa ke negeri Syam, dibawa ke Palestina. Sekarang orang semuanya bahasnya apa? Palestina, Suriah dan lain-lain. Jarang sekarang ada yang bahas Makkah dan Madinah lagi. Kalaupun ada yang bahas Makkah dan Madinah lagi, dibahas kenapa Arab tidak membantu Palestina. Betul? Ya. Jadi ini tafsir hadis Rasulullah. Di akhir zaman, orang-orang arahnya akan ke negeri Syam. Yang menyatukan umat Islam itu adalah negeri Syam, Palestina. Bukan lagi Makkah dan Madinah sebagaimana di awal zaman Islam atau di awal zaman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu hadis lagi, yaitu Amaru Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Baitul Maqdis bangkit, ketika Baitul Maqdis lagi dikunjungi banyak orang, sudah dibebaskan, maka Yathrib akan jatuh, Al-Madinah akan jatuh. Maksudnya apa? Jatuh bukan dalam arti hancur, ya, tetapi dalam arti jarang dikunjungi orang lagi. Jadi di akhir zaman ketika Baitul Maqdis dibebaskan, semua orang akan Makkah, umrah, terus Baitul Maqdis. Sekarang umrah dan Madinah, Makkah dan Madinah. Di akhir zaman bakal Makkah dan Baitul Maqdis. Sampai ada satu hadis lagi tapi dhaif, yang berikut ini dhaif, ya. Warga Madinah akan bertanya, kemana orang-orang yang kemarin-kemarin mengunjungi kami? Maka akan dijawab, mereka di Baitul Maqdis sekarang. Seperti ini. Jadi di akhir zaman, Bapak Ibu, semua arah kita itu harus ke negeri Syam. Apapun yang terjadi, perang apapun, Rusia, Ukraina, Cina, Taiwan, kita harus memikirkan itu apa pengaruhnya
ke negeri Syam, karena negeri Syam itu adalah pusatnya jihad di akhir zaman, pusatnya keimanan di akhir zaman. Baik, yang terjadi itu sekarang di dunia, perang yang terjadi di dunia, sikap kita itu seharusnya seperti apa? Sebelum kita menjelaskan sikap ini, kita harus memahami satu konsep Bapak Ibu dalam agama Islam yang namanya sunnatullahi fil kaun. Satu konsep itu namanya sunnatullahi fil kaun. Artinya apa? Artinya aturan-aturan Allah di bumi ini. Aturan-aturan yang Allah tetapkan di bumi ini berlaku bagi semua orang. Semua orang berlaku atasnya aturan-aturan ini. Aturan-aturan ini tidak berubah sama sekali. Khalas. Aturan yang Allah buat, tetapkan atas manusia, tidak berubah kecuali dengan mukjizat. Ini adalah namanya sunnatullahi fil kaun. Anak kasih contoh misalnya. Satu sunnatullahi fil kaun, yaitu setiap orang, setiap negara, setiap yayasan, setiap lembaga punya masa lemahnya, kemudian naik sampai titik paling kuat, kemudian turun lagi sampai hilang. Ini sunnatullah fil kaun. Muslim, kafir, dekat dari agama, jauh dari agama, semuanya pasti berlaku atasnya aturan ini. Anak kasih contoh. Kita ini sebagai manusia, kita lahir, apa kemampuan kita? Gak ada sama sekali. Nol, benar-benar nol. Cuman bisa nangis, selain itu gak bisa apa-apa. Pelan-pelan mulai bisa lagi, mulai bisa makan misalnya. Pelan-pelan mulai bisa jalan, merangkak dulu, terus jalan, bisa duduk, bisa mengucapkan beberapa kata, kemudian bisa pergi ke sekolah sendiri, kemudian bisa bahasa ini, bisa bahasa itu, kemudian bisa hitung-hitung, kemudian naik kemampuan kita sampai titik paling tinggi. Itu mungkin di umur 40, awal 40-an misalnya, atau akhir 30-an, wallahu a'lam. Setelah sampai titik paling tinggi ini mulai turun lagi. Pas turun lagi masih kuat gak? Masih. Tapi arahnya sudah ke bawah, bukan lagi ke atas. Seperti ini. 20-an masih kuat gak? Kuat. Tapi arahnya masih ke atas. Ada yang lebih kuat lagi, ada yang lebih matang lagi dari segi emosional, dari segi fisik ya. Tapi 40 atau ya sekitar usia itu mulai turun lagi. Masih kuat, masih oke. Tapi mulai turun lagi sampai meninggal dunia. Ini sunnatullah fil kaun. Pernah nggak lihat manusia yang hidup selamanya kuat? Nggak ada sama sekali. Mau itu kafir, mau muslim, mau baik, mau buruk, mau jahat, mau nggak, pasti akan mengalami sunnatullah fil kaun. Dan negara-negara juga sama, negara-negara juga mengalami hal yang sama. Islam saat risalah Nabi Muhammad, karena Nabi mengatakan Islam lahir di Makkah ya. Islam itu agama Nabi Adam, Risalah Nabi Muhammad ketika lahir di kota Makkah itu masih sangat tidak kuat, lemah sekali. Sahabat kalau mau baca Al-Quran itu tidak berani dengan suara yang jahar, tidak berani dengan suara yang terang-terangan. Kenapa? Didiskriminasi, dikriminalisasi sama Quraisy, ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Kenapa? Masih sangat lemah, masih belum kuat sama sekali. Pelan-pelan Umar bin Khattab jadi muslim dan mulai umat Islam pelan-pelan terang-terangan menyampaikan kepada Quraisy kalau mereka masih muslim. Pelan-pelan Rasulullah mulai pikirkan gimana kalau kita bawa risalah ini keluar Makkah. Jadi Rasulullah pergi ke Taif, tapi ditolak di Taif. Tapi ide bahwa Rasulullah mau membawa risalah ini di luar Makkah, ini artinya bahwa risalah ini mulai matang ya. Kemudian ternyata Rasulullah hijrah ke Madinah, naik pelan-pelan udah mulai menghancurkan udah mulai mengalahkan Quraisy, udah masuk Makkah. Tiba-tiba Jazirah Arab semuanya jadi muslim. Tiba-tiba Islam menyebar ke Persia, Islam menyebar ke Romawi, Islam menyebar ke Mesir dan banyak negara yang lain, sampai Islam mencapai puncak yang paling tinggi. Titik yang paling tinggi itu di masa siapa? Yakni kita bisa beda pendapat di sini, tapi mungkin masa Abbasiyah, mungkin masa awal Utsmaniyah, wallahu a'lam. Pokoknya ini titik paling tinggi, khalas. Sudah ini paling kuat, setelah itu turun lagi. Ini sunnatullah, ini negara Islam, ini agama Allah, ini risalah Nabi Muhammad. Tetap juga berlaku sunnatullah di kaum, turun sampai misalnya jatuhnya Turki Utsmani kemarin, dan kita masih turun terpecah belah, tidak dianggap di dunia ini, sangat lemah, dibunuh di mana-mana, didiskriminasi dan lain-lain. Sampai titik paling rendah Islam akan naik lagi.
Kalau manusia enggak, kalau sudah meninggal dunia selesai. Tapi Islam, kalau sudah mencapai titik paling rendah, nanti akan naik lagi. Karena ini janji Rasulullah, Islam akan bangkit lagi, Islam akan kuat lagi seperti ini. Ini sunnatullah fil kaun. Jangan berharap sunnatullah fil kaun ini berubah. Gak mungkin berubah kecuali dengan mukjizat. Dan ini bukan zaman yang mukjizat lagi. Khalas, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Tidak ada mukjizat lagi. Baik, ini apa hubungannya dengan apa yang kita bahas hari ini? Ada satu sunnatullah fil kaun juga yang kita perlu pahami. Satu lagi, ketika kita melihat perang yang di sekitar kita, salah satu sunnatullah fil kaun, di dunia ini harus ada dua adidaya yang saling melawan. Ini sunnatullah fil kaun juga, sesuatu yang Allah tetapkan atas manusia di bumi ini. Baik, saya kasih contoh. Sebelum Islam, siapa adidaya? Ada Persia dan Romawi Timur, Bizantium, gitu kan? Mereka saling melawan. Naik risalah Islam, naik umat Islam, jadi dua adidaya siapa? Umat Islam dan Romawi juga. Tapi Romawi Kristen, Romawi Eropa, ya. Baik. Turki Utsmani runtuh, siapa adidayanya? Amerika dan Uni Soviet. Betul. Baik. Sampai di tahun 1991 Uni Soviet runtuh, khalas, tidak ada Uni Soviet lagi. Kata guru saya, waktu yang paling sulit yang umat Islam hadapi sejak Uni Soviet runtuh. Ini waktu yang paling sulit yang umat Islam hadapi. Kenapa? Karena di waktu yang sementara masa transisi yang masih berlangsung sampai hari ini, cuma ada satu adidaya saja, yaitu Amerika Serikat. Dan Amerika semena-mena dengan umat Islam. Amerika sudah khalas, tidak ada yang menakutkan Amerika lagi. Amerika sejak tahun 91 sampai hari ini, apa yang Amerika lakukan? Yang pertama, menghancurkan Afghanistan. Ada nggak yang melawan Amerika? Ya, alhamdulillah akhirnya Afghanistan menang karena Amerika juga mulai turun, kan ini sunnatullah fil kaun. Tapi awalnya di 2001 Amerika menghancurkan Afghanistan, membunuh puluhan ribu orang di Afghanistan. Jumlah orang yang Amerika bunuh di Afghanistan dan di Irak jauh lebih di atas orang yang Israel bunuh di Palestina. Coba bayangkan. Jadi Amerika tuh enggak misalnya lebih baik sedikit dari Israel, enggak. Dua-duanya sama. Bahkan mungkin Amerika lebih buruk. Baik. Selain Afghanistan, apa yang Amerika lakukan juga? Masuk Irak. Baik, membunuh banyak warga Irak dan membuat penjara Guantanamo. Pernah dengar penjara Guantanamo? Wah, ini penjara yang ini nggak bisa dipercaya apa yang terjadi di dalamnya. Dan Amerika sengaja buat penjara ini di luar tanah Amerika, di Kuba, di Amerika Selatan. Kenapa? Supaya tidak mengikuti undang-undang Amerika. Karena kalau mengikuti undang-undang Amerika harus menghormati tahanan yang di penjara dan lain-lain dan seperti ini. Dan memang mereka secara tidak langsung mereka menerapkan undang-undang, tetapi di dalam negerinya, di luar negeri mereka kejam sekali. Buat warga negara Amerika, mereka baik sebenarnya dan mereka adil terhadap warganya sendiri. Tapi untuk warga yang bukan Amerika, kejam sekali. Maka mereka sewa pulau dari Kuba dan mereka bangun penjara Guantanamo ini khusus orang Muslim. Yani jumlah orang yang non-Muslim di dalam penjara Guantanamo itu 0. Semua yang di dalamnya itu tahanan Muslim dari seluruh dunia, Pak. Dari Indonesia pernah ada sekitar 3 atau 4 dari Indonesia, dari Arab Saudi banyak, dari Mesir banyak, dari Irak banyak, dari Afghanistan puluhan bahkan ratusan. Tapi siapa yang melawan Amerika? Siapa yang melarang Amerika? Tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena ini masa transisi sampai sunnatullah fil kaun kembali berlaku lagi. Baik, Amerika mendukung Israel sepenuhnya untuk menghancurkan Gaza. Siapa yang melawan? Selama ini, kemarin belum ada. Kenapa? Karena Amerika satu-satunya adik kuasa di dunia ini. Sejak tahun 91 sampai hari ini, mulai Amerika buat istilah yang namanya teroris. Itu muncul, itu baru. Mulai buat istilah yang namanya radikal. Sebelumnya orang Muslim nggak dituduh teroris dan radikal gitu. Tapi Amerika membentuk dua istilah ini supaya melontarkan tuduhan ini kepada orang-orang Muslim. Jadi Bapak Ibu, kita bisa katakan bahwa kita ini sejak tahun 91 menunggu perang besar yang mengangkat lagi satu adidaya. Ini sesuai sunnatullah fil kaun. Harus terjadi satu perang besar, satu perubahan,
sesuatu yang terjadi agar satu kekuatan naik yang bisa melawan Amerika, yang bisa setara dengan Amerika. Sampai hari ini belum. China memang sudah sangat kuat, tapi masih ngalah, banyak ngalah di depan Amerika. Belum sekuat Amerika. Hari ini, sampai hari ini masih Amerika yang paling kuat. Mau nggak mau, masih Amerika yang paling kuat. Mulai turun. Kita kan udah kasih contohnya ya. Kita udah sampaikan bahwa titik paling tinggi di umur manusia itu 40 misalnya. Baik, 41 masih kuat gak? Masih kuat sebenarnya, tapi arahnya ke bawah. Amerika juga masih kuat, tapi arahnya ke bawah. Jadi masih sampai hari ini Amerika satu-satunya negara yang paling kuat. Jadi sejak tahun 91 ada perang yang pasti akan terjadi, yang banyak ulama, banyak pengamat politik, banyak orang yang bilang pasti akan suatu saat terjadi perang agar satu adidaya naik lagi yang bisa melawan Amerika. Baik, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, buat kita umat Islam secara umum, buat Palestina secara khusus, lebih bagus mana? Ada satu adidaya atau dua adidaya? Dua, jelas. Walaupun dua-duanya kafir, walaupun dua-duanya jahat dan kafir, tapi lebih bagus karena kekuatan di dunia ini bakal seimbang. Baik, ini ada contohnya di dalam Al-Quran, ada di surat Ar-Rum ayat 1 sampai ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Bangsa Rum telah dikalahkan di negeri yang terdekat dari mereka. Sesudah dikalahkan, mereka akan menang. Baik, perhatikan ayatnya, karena ayatnya ada beberapa kata yang kita perlu renungkan dan tadabburi. Masih? Fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Dalam beberapa tahun bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Dan pada hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Bergembira atas apa? Kemenangan bangsa Romawi. Mereka kafir, bangsa Romawi itu kafir. Persia juga kafir. Mereka Ghalibat Rum dikalahkan oleh siapa? Dikalahkan oleh Persia waktu itu. Jadi Persia dan Romawi. Baik, perhatikanlah ayat berikutnya, penting sekali. Binasrillah, karena kemenangan Allah. Coba bayangkan, kemenangan bangsa Romawi saat itu disebut kemenangan Allah. Kenapa? Karena bermanfaat bagi umat Islam, karena penting bagi umat Islam, maka disebut kemenangan Allah. Ayat sebelumnya, Lillahi amru min qablu wa min ba'd. Untuk Allah urusan sebelum dan sesudah menang. Mereka menang dengan izin Allah, kalah dengan izin Allah. Semuanya demi kebaikan umat Islam. Semuanya demi kebaikan orang-orang yang beriman. Perintah, wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari kemenangan itu, setelah mereka akan menang lagi, mereka dikalahkan kan? Dikalahkan bangsa Romawi. Ayat pertama, ghulibatir Rum. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Fi bid'i sinin fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang terdekat dari mereka, sesudah dikalahkan mereka akan menang. Perintah dari Allah, yauma idzin yafrahul mu'minun. Berbahagialah orang-orang yang beriman. Baik, kenapa kira-kira? Karena waktu itu Bapak Ibu, Islam masih naik. Islam masih pelan-pelan naik. Kalau tidak ada dua adidaya, nanti Persia terlalu kuat, sangat kuat. Nanti dia bakal lihat, oh ini ada bibit negara kuat di sana di Jazirah Arab. Persia langsung kalahkan umat Islam dari awal. Makanya lebih bagus buat umat Islam ada dua adidaya, supaya Persia sibuk memerangi Romawi dan Romawi sibuk memerangi Persia, dan pelan-pelan Islam matang. Sahabat belajar dari Rasulullah sampai mereka datang dan mengalahkan Persia. Ini semuanya rencana Allah. Lillahi amru min qablu wa min ba'd. Ini urusan Allah sesudah mereka menang dan sebelum mereka menang. Kenapa? Karena semuanya demi kebaikan umat Islam. Jadi Bapak Ibu, ini dulu Persia dan Romawi ini adalah perang antara dua tentara yang kafir, dua tentara yang merupakan musuh Islam. Iya, satu musyrik dan satu ahlul kitab. Walaupun ahlul kitab, yani banyak yang mengira ahlul kitab itu bukan kafir. Enggak, kafir itu artinya tidak percaya pada tauhid, tidak percaya pada bahwa Allah itu satu, ya. Itu kafir namanya, ya. Ahlul kitab itu statusnya, itu beda cerita, ya. Mungkin nanti kita bahas insyaallah. Tapi ini perang antara dua tentara yang kafir. Walaupun itu kemenangannya disebut Nasrullah, ini perlu kita renungkan. Kemenangan Allah, padahal perangnya antara dua tentara yang kafir. Baik. Kalau
dari itu semua yang diceritakan, perang yang sekarang ini antara Iran dan Israel, walaupun kemarin ada gencatan senjata, tapi keluar Trump kemarin marah-marah ke Israel dan marah-marah ke Iran karena sebenarnya belum total berhenti perangnya. Kita harus memihak siapa? Ini pelan-pelan, kita pikirkan pelan-pelan. Kita harus memihak siapa? Kita sekarang ada dua blok ya yang berperang. Dan dari kemarin kita sudah menunggu dari tahun 91, menunggu satu perang besar, satu peristiwa yang mengubah kekuatan di dunia ini, yang bikin kekuatan itu seimbang. Mengangkat Rusia melawan Amerika, wallahu alam, atau mengangkat China melawan Amerika, wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi yang pasti perang ini Iran di belakangnya, Rusia dan China. Walaupun secara resmi mereka nggak menyatakan dirinya masuk perang, tapi Rusia dukung siapa? Pasti bukan Amerika. China dukung siapa? Pasti bukan Amerika. Baik, Amerika di belakangnya siapa? Atau Israel di belakangnya siapa? Di belakangnya Amerika, dan di belakangnya ada juga negara-negara Eropa. Baik, kita kalau netral, kalau kita di tengah-tengah, terus kalau kita menyampaikan satu doa, ada satu doa yang muncul terkenal sekali di sosmed akhir-akhir ini. Allahumma adrib az-zalimina biz-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, hancurkanlah orang zalim melalui orang zalim dan selamatkan kami di antara mereka berdua. Menurut saya ini bukan doa yang tepat di waktu ini. Kenapa? Karena kalau orang zalim dihancurkan di tangan orang zalim yang lainnya, zalim yang selamat ini akan tetap menghancurkan kita. Jadi yang pasti kita nggak boleh netral, yani kita nggak boleh di tengah, kita nggak boleh menyamakan antara keduanya. Kita jelas mendukung blok yang ada Irannya, Chinanya dan Rusianya. Tapi perlu kita nggak mendukung Syiah. Ini perlu kita bedakan. Kita mendukung mereka dari segi politiknya. Kenapa? Karena kemenangan mereka bermanfaat buat kita. Kekuatan di dunia ini akan seimbang. Amerika nggak akan bisa semena-mena dengan kita seperti dari tahun 91. Jadi bermanfaat buat kita. Walaupun tiga-tiganya buruk. Jangan mengira Rusia ini baik. Rusia ini reputasinya baik sekali di Indonesia, tapi sebenarnya enggak. Kita coba cek satu-satu ya. Ada Iran, ada Rusia, ada China. Iran membunuh banyak warga Suriah, banyak warga Sunni di Suriah. Itu fakta. Ratusan ribu warga Suriah dibunuh oleh Iran. Itu fakta. Jadi zalim. Baik, Rusia membantu Iran dan membantu rezim Bashar al-Assad untuk membunuh warga Suriah. Baik, China setiap hari sampai hari ini menyiksa dan menzalimi saudara muslim kita di Uyghur. Uyghur itu Turkistan Timur, itu dijajah oleh China. Ini bukan China, ini negeri muslim, ini negara muslim, dijajah oleh China, diambil oleh China. Setelah China terbentuk dan setelah merdeka, mereka mengambil Turkistan Timur dan mereka menyiksa warga Uyghur setiap hari. Jadi tiga-tiganya buruk. Amerika buruk, Israel buruk. Jadi semuanya sebenarnya buruk. Tapi walaupun itu kita nggak boleh netral. Kenapa? Yang mana kalau siapa di antara mereka yang menang, kita dapat manfaat. Yang jelas Iran dan Rusia dan China. Tapi ada satu poin penting sekali yang kita perlu pahami bersama. Setiap negara besar itu Bapak Ibu punya project. Setiap negara besar punya project. Amerika projectnya apa? Demokrasi. Ini project Amerika ya. Ini yang dia apa istilahnya dakwahi di seluruh dunia. Ayo bangun demokrasi, ayo jadi negara yang demokrasi. Terus Amerika kalau mau menjadikan sebuah negara, apa bilangnya negara yang nggak demokrasi? Baik. Rusia, Uni Soviet dulu projectnya apa? Komunis, betul. Baik. Negara Islam dulu projectnya apa? Kita dulu di zaman Abbasiyah projectnya apa? Khilafah, tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengannya. Ini project kita. Kita ingin menyebarkan Islam untuk menyebarkan tauhid. Ini project kita dulu. Baik. Turki projectnya apa? Sekarang Turki kan mau jadi negara besar, ya, mau jadi juga negara besar. Projectnya apa? Mengembalikan khilafah dan mengangkat. Walaupun sudah menyimpang sekali dari jalan ya, tapi ini projectnya yang dia sampaikan kepada orang-orang. Baik. Iran projectnya apa?
Syiah. Iran proyeknya at-tashayyu'ah, menjadikan negeri Muslim, negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu negeri yang Syiah. Dan Iran sangat mendanai dengan jumlah uang yang banyak supaya banyak dari Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi Syiah. Dan Anda mau cerita sama Bapak Ibu beberapa hal. Anda tidak tahu, Bapak Ibu tahu ini enggak? Di Indonesia, kita cerita di Indonesia, bahwa jumlah orang Syiah di Indonesia sudah sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Anda cerita beberapa fakta. Anda di lapangan dakwah, nah lihat, Anda tahu masjid-masjid Syiah di Jakarta itu di mana saja. Masjid-masjid Syiah di Tangerang, di Bekasi, di Depok itu di mana saja. Dan ustaz-ustaz mereka itu siapa saja. Dan beberapa dari mereka menyamar jadi ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda kasih beberapa fakta tentang proyek Syiah di Indonesia. Kenapa Anda menyampaikan ini? Supaya kita nggak tertipu. Iya, kita memang nggak netral. Dan kita memang mendukung blok Iran, Rusia, Cina. Tapi jangan sampai kita tertipu dengan proyek Iran yang tasyayyur. Jangan sampai banyak yang empati kepada Iran, jadi otomatis empati kepada pemahaman Syiah yang menyimpang, jelas menyimpang dari Islam. Anda kasih beberapa fakta. Di Jalan Buncit di sini di Jakarta Selatan ada namanya ICC, Islamic Culture Center. Ini sebuah bangunan, sebuah yayasan, sebuah masjid Syiah di bawah kedutaan Iran di Jakarta. Ya, Bapak Ibu ke Jalan Buncit, nanti lihat bangunannya berbeda, bangunannya mirip bangunan-bangunan Iran yang biru-biru itu. Itu pusat menyebarkan Syiah di Jakarta. Bentar lagi Asyura, ini tanggal berapa? Ini 25 Juni, nanti Asyura udah dekat pokoknya. Nanti Bapak Ibu bakal lihat sendiri, jalannya ditutup untuk perayaan Asyura di tengah kota Jakarta. Baik. Dulu Bapak Ibu mereka itu diam-diam. Dulu, ya misalnya 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, diam-diam buat acaranya. Sekarang coba ketik di YouTube sendiri, ICC. Muncul acaranya, mulai di live streaming, mulai diumumkan, mulai berani menyampaikan cerita. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang empati. Jadi nggak ada lagi yang benci, nggak ada lagi yang menolak adanya acara-acara seperti ini. Baik, saya punya ini fakta yang kedua atau cerita yang kedua. Saya punya satu tetangga dari dulu. Beliau itu orang Syiah. Dan beliau itu tidak pernah menyampaikan atau menyatakan saya Syiah, itu nggak pernah. Tapi semua orang tahu kalau beliau Syiah. Semua orang tahu. Memang ada tanda-tandanya dan beliau ke Iran setiap tahun. Setiap tahun ke Iran. Dan beliau yang biasa sholat di masjid nggak ada masalah. Beliau tidak pernah selama ini tidak pernah menyatakan kalau dirinya itu Syiah. Baru akhir-akhir ini setelah perang beliau bangga sekali dan menyampaikan dan menceritakan tentang bagaimana dia berubah mazhabnya jadi Syiah dan lain-lain. Jadi Syiah mulai gara-gara yang perang yang kemarin terjadi mulai muncul di permukaan, mulai berani, mulai tidak takut lagi, mulai tidak sembunyi-sembunyi lagi. Ana pernah tinggal di Kota Malang, di Jawa Timur. Di Kota Malang itu banyak sekali Syiah, bahkan mungkin lebih banyak dari Jakarta. Banyak sekali Syiah di Malang. Dan mereka ada kekeluargaan di dalam kampus-kampus di Malang, di UB, di UM dan lain-lain. Mereka ada kayak organisasi gitu. Kemudian saya pernah ke pantai sama teman saya. Pantai dari Kota Malang ke pantai Malang Selatan itu agak jauh, 2 jam lebih. Jadi saya pernah berhenti untuk sholat zuhur. Berangkatnya pagi, saya berhenti untuk sholat zuhur, musolah random di kampung. Masih belum, mungkin pantainya 20 menit lagi misalnya. Saya masuk musolahnya, itu ternyata Syiah. Baik, saya kaget, saya tahu ini Syiah, saya tahu karena saya tahu tanda-tandanya apa itu musolah Syiah itu bakal seperti apa, dan ada turbah. Turbah itu biasanya kan dalam ajaran Syiah tidak boleh sujud di karpet, nggak boleh, harus di lantai. Jadi mereka pakai turbah karena turbah itu terbuat dari tanah, jadi kayak sujud di tanah gitu. Karena bagi mereka sujud di yang selain tanah sholatnya nggak sah. Jadi mereka pakai turbah supaya terbuat dari tanah. Jadi saya lihat ada meja, ada turbanya,
di samping pintu masuk itu. Dan dari luar bentuknya sama saja. Bentuknya gak ada bedanya dengan musola biasa pada umumnya. Saya tanya teman saya waktu itu di Malang, beliau orang India dan beliau Syiah. Saya tanya, itu apa itu? Yani mereka itu siapa? Ternyata desa itu yang saya kunjungi secara random itu desa Syiah. Full, satu kampung, satu desa Syiah full. Bas. Itu baru, itu kemarin 2019 mungkin. Itu sebelum perang. Apalagi sekarang, Pak? Sekarang di mana banyak masyarakat yang ada empati terhadap Syiah. Masjid Syiah banyak sekali di Jakarta, tidak sedikit lagi. Dan setiap tahun kedutaan Iran di Jakarta memberi beasiswa untuk 500 mahasiswa lebih untuk kuliah di Iran. Ada, tidak semuanya kuliah agama. Ada yang kuliah kedokteran, ada yang kuliah teknik dan lain-lain, tapi otomatis pulang membawa ajaran Syiah, atau mungkin dia sendiri Syiah sebelum berangkatnya keluarganya Syiah. Ini penting sekali kita waspadai. Ini penting sekali kita waspadai. Jadi jangan dicampur antara kita tidak netral memang di perang ini, dan memang kemenangan Iran dan kemenangan Rusia dan kemenangan Cina, kemenangan blok ini itu lebih bermanfaat kepada kita, lebih memberi dampak positif kepada kita. Jangan dicampur dengan urusan akidah. Itu masalahnya. Masalahnya banyak sekali yang mencampur dua-duanya, sehingga banyak terjadi kasus tasyayyu'. Tasyayyu' itu artinya merubah mazhab dari Ahlul Sunnah wal Jamaah menjadi Syiah. Kenapa? Karena alasannya ya hanya Syiah yang peduli dengan Palestina, hanya itu yang peduli dengan Palestina. Itu kurang tepat, karena kita harus bedakan juga dari segi pemimpin, dari segi masyarakat. Ya, masyarakat Ahlul Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia kecuali sedikit peduli dengan Palestina semuanya. Jadi masalahnya di pemimpin, bukan di masyarakat. Kalau Syiah ada pemimpinnya yang peduli dengan Palestina, kita nggak boleh ingkari hal ini. Apakah peduli dengan Palestina karena memang suka Palestina atau tidak, beda cerita. Tapi yang pasti apa yang mereka lakukan sekarang itu berdampak positif pada Palestina. Itu yang kita bahas sekarang. Apakah karena murni lillah suka Palestina, ingin dukung jihad? Sepertinya enggak. Tapi ini bukan urusan kita sekarang. Baik. Tapi secara umum kita ya memang enggak netral, tapi di waktu yang sama kita tidak membenarkan akidah mereka, akidah Syiah, dan kita harus siap terhadap penyebaran pemahaman Syiah di Indonesia. Karena memang sudah banyak, ya. Sebenarnya kita telat, ya. Memang sudah banyak sekali. Baik. Ada masalah dan satu hal lagi yang kita perlu pikirkan bersama. Kita perlu sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita perlu muhasabah diri sedikit. Kita perlu muhasabah diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "In tatawallaw yastabdil qauman ghayrukum thumma la yakunu amsalakum." Jika kalian berpaling, kalian akan digantikan dengan umat lain. Ini yang kita terjadi sekarang. Kita harus jujur sama diri sendiri. Dr. Mustafa Mahmud, Syekh Mustafa Mahmud pernah mengatakan ada 2 dosa yang berat sekali di dunia ini. Dosa pertama adalah takut pada manusia. Jadi kata beliau, takut pada manusia yang sama-sama lemah, sama-sama hamba Allah, takut pada dia. Ini dosa pertama. Dosa kedua, bohong atas diri sendiri. Ini dosa kedua. Kita harus jujur sama diri sendiri. Kita memang berpaling. Ya, mungkin dari segi masyarakat gak, ya. Tapi dari segi pemimpin berpaling sekali. Hamas adalah satu-satunya kelompok Ahlul Sunnah wal Jamaah yang masih bertempur di lapangan. Ada lagi nggak selain Hamas? Selain Hamas dan sekitarnya, yakni Al-Jihad dan lain-lainnya. Pokoknya di Palestina, di Gaza. Ada lagi nggak selain Hamas? Tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Seandainya Hamas itu tidak ada, harga diri kita sebagai Ahlul Sunnah wal Jamaah hilang. Khalas. Martabat kita sebagai Ahlul Sunnah wal Jamaah sebagai Muslim hilang. Seandainya tidak ada Hamas. Dan yang paling menyakitkan Bapak Ibu, ketika ada yang memfitnah Hamas. yakni mereka itu satu-satunya kelompok yang menjaga harga diri kita. Kita semuanya satu-satu harus berterima kasih kepada mereka. Kenapa? Masih menjaga harga diri kita. Masih menegakkan fardu kifayah jihad.
Jihad itu kan fardu, Bapak Ibu. Jihad fardu kifayah. Kalau tidak dilaksanakan oleh seluruh umat berdosa. Jihad masih dilaksanakan oleh Hamas. Jadi kita harus satu-satu berterima kasih kepada mereka. Tapi masih ada yang memfitnah mereka. Dan sayangnya yang memfitnah mereka itu masih dari golongan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Itu yang paling menyakiti hati. Banyak yang mengatakan Hamas itu Syiah menyamari. Itu aneh sekali ya. Sangat-sangat aneh ya. Karena fakta di lapangan, jumlah Syiah di Palestina itu sedikit sekali. Sangat-sangat sedikit. Dan Hamas melarang keras perayaan dan aktivitas Syiah di Palestina, di Gaza. Beberapa kali dibubarkan. Jumlah Syiah di Palestina itu nggak lebih dari 100 orang. Jadi dari 2 juta, 3 juta, ada 100 orang Syiah. Itu jumlah yang sedikit sekali. Faktanya jumlah Syiah di Arab Saudi jauh lebih banyak. Area selatan di Arab Saudi itu banyak sekali Syiah. Najran dan lain-lain itu banyak sekali Syiah. Dan akhir-akhir ini mereka mulai diperbolehkan untuk membangun Husainiyah. Husainiyah itu adalah musallahnya Syiah. Biasanya bentuknya sedikit unik gitu dari luar, beda dengan musallah kita. Ini namanya Husainiyah. Itu diperbolehkan di Arab Saudi sekarang. Dan perayaan Asyura setiap tahun di Arab Saudi dirayakan dan dijaga oleh polisi dan dijaga oleh pihak keamanan. Diperbolehkan, diberi izin. Jadi siapa apakah kita bisa mengatakan Arab Saudi Syiah menyamar? Enggak mungkin ya. Jadi orang yang menyampaikan tuduhan ini agak aneh ya. Terus ada satu peristiwa juga unik di tahun 2019. Jumlah Syiah di Gaza itu sedikit sekali, yakni ratusan, sedikit sekali. Ada salah satunya orang mantan al-jihad, satu kelompok mirip Hamas. Dia itu merubah mazhabnya jadi Syiah. Namanya Hisham Salim, bisa di Google. Hisham Salim. Dia itu jadi orang Syiah. Dan dia mulai mendapatkan dana dari Iran untuk mendirikan satu pasukan khusus Syiah di dalam Gaza. Apa yang Hamas lakukan? Membubarkan pasukan ini. Langsung. Hamas memang menerima senjata dari Iran. Tapi siapa lagi yang menawarkan selain Iran? Siapa lagi yang menawarkan senjata? Siapa lagi yang menawarkan dana selain Iran? Jadi kalau Hamas menerima bantuan dari Syiah, dukungan dari Syiah, yang disalahkan bukan Hamas, yang disalahkan saudaranya yang meninggalkannya. Jadi ibarat apa? Ibarat kita kelaparan. Jadi kita minta bantuan ke tetangga kita yang dibenci oleh saudara kita. Kita ambil bantuan, saudara kita datang protes, kenapa kamu ambil bantuan dari dia? Enggak ada yang kasih. Harusnya kamu yang kasih sebagai saudara. Memang Hamas menerima bantuan dari Syiah, menerima banyak expert untuk senjata-senjata, rudal-rudal, dan itu dari Iran semua. Karena saudaranya yang Arab, saudaranya yang Muslim, tidak ada satupun yang bantu. Padahal negara Arab itu tentaranya nggak lemah. Baik. Banyak juga yang menuduh Hamas. Tuduhan terkenal nomor 2 misalnya. Hamas memuji pemimpin Iran. Hamas memuji Syiah Rafidah. Itu haram, itu tidak boleh. Mereka juga menurut saya yang mengatakan seperti ini berstandar ganda. Kenapa? Karena ketika kita melihat Mesir atau Arab Saudi atau negara lain memuji India, bukankah India itu menyakiti orang Muslim setiap hari? Ketika memuji Cina, bukankah Cina itu menyakiti saudara Muslim kita di Uighur setiap hari? Ini namanya diplomasi. Bukan memuji berarti membenarkan akidahnya. Bukan memuji berarti membenarkan apa yang Syiah lakukan dan perilaku Syiah yang keras terhadap sahabat Nabi Muhammad. Bukan membenarkan, karena memang tidak ada yang bantu, tidak ada yang menawarkan selain Iran. Ada juga yang menuduh Iran, ada juga yang menuduh Hamas juga. Tidak, atau orang yang mengatakan tidak akan ada kemenangan kalau bantuan itu, bantuan jihad datang dari Syiah Rafidah. Jadi jihad itu nggak bisa pakai senjata Syiah Rafidah katanya. Dan kita ulangi pertanyaannya sama. Emang siapa lagi yang menawarkan? Nggak ada lagi. Apakah harus mati di tempat, diserangi oleh Israel, Gaza dihabiskan, orang Palestina dibantai semua, dan kita diam di tempat karena nggak boleh terima senjata dari Syiah Rafidah. Ya terima senjata dari siapapun untuk melindungi diri, asal bisa menjaga akidah dan menjaga aliran mazhab Gaza. Dan ini yang Hamas lakukan.
Ini semuanya tuduhan-tuduhan yang keji. Sayangnya ketika keluar dari saudara-saudara kita yang bukan musuh misalnya, itu dari saudara yang harus sebenarnya mereka teriaki dan harus mereka bantah, tapi mereka diam saja. Ketika negara Arab menerima bantuan militer dari Amerika Serikat, Mesir setiap tahun menerima bantuan militer dari Amerika Serikat senilai 80 miliar US dollar. Kenapa ini enggak diprotes gitu? Kenapa Mesir menerima bantuan militer dari kafir, Pak? Bukan dari Syiah lagi, dari kafir. Gak diteriak, diam. Arab Saudi semua expert petinggi militernya yang melatih prajuritnya itu Amerika semua. Kenapa gak ada yang protes? Karena berstandar ganda. Karena Hamas itu tidak sejalan, atau dalam tanda kutip tidak semanhaj dengan apa yang mereka lakukan. Makanya berstandar ganda. Itu sangat bahaya. Dan ada satu tuduhan lain yang menurut saya lucu sekali, yaitu Hamas itu khawarij, ikhwanul muslimin dan lain-lain. Itu juga tuduhan yang aneh sekali. Kenapa? Karena emang kalau IM itu siapa ya? Kenapa ya? Emang kenapa? Saudara muslim. Dan IM itu ada di Indonesia. Betul? Ada di Indonesia. Ada di Jakarta khususnya banyak. Kenapa nggak diteriaki khawarij dan diteriaki begini begitu? Ya. Ketika Mesir dipimpin Muhammad Mursi di tahun 2012, Arab Saudi menjalin hubungan diplomasi dengan Mesir dan saling ada kunjungan. Kenapa nggak diteriaki? Kenapa negara Muslim, negara Tauhid menjalin hubungan diplomasi dengan Khawarij, dengan ini? Nggak ada yang teriak seperti itu. Tapi giliran Hamas, giliran orang yang diserangi setiap hari oleh Israel, giliran orang yang lagi berjihad di lapangan, dikritik, difitnah, dan dilontarkan tuduhan-tuduhan yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana biasanya dalam dakwah saya secara umum, ana tidak suka mengomentari kelompok lain. Dari hari pertama ana mulai dakwah, ana dakwah siapapun yang undang ana datang. Mau itu orangnya seperti apa, alirannya seperti apa, masih ranah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ana pasti datang. Tapi kelompok ini sudah melampaui batas. Anak sebelumnya gak pernah mengomentari orang lain, ustaz lain, kelompok lain, tidak pernah sebelumnya. Tapi kelompok ini sudah melampaui batas dan sudah mulai melemahkan dan menjelekkan saudara kita yang berjihad di lapangan. Ada satu cerita yang menarik sekali terjadi di zaman tabi'in, mirip dengan cerita kita. Dua orang tabi'in, satu ahli ibadah dan satu ahli jihad. Kemudian ahli ibadah ini dapat kabar kalau prajurit-prajurit yang lagi jihad ini kadang-kadang menunda sholat. Jadi ahli ibadah itu kirim pesan kepada yang panglimanya, yang ahli jihad itu, kalian tidak boleh menunda sholat. Sholat itu lebih penting dari jihad dan lebih penting dari ini. Pokoknya menggurui, bukan menasihati, menggurui, menuduh kalian begini begitu. Apa ahli jihad itu jawab apa? Jawab dengan satu syair, satu puisi, ya, yang singkat sekali tapi kuat sekali. Kalau kita lihat bahasanya hari ini mungkin kasar sekali, ya, tapi memang itu benar. Kata beliau, ya abid al-haramaini law adraktana. Wahai orang yang 24 jam salat di haramain, ya. Law adraktana, jika kamu melihat keadaan kami di medan perang, la ariftu annaka bil ibadati tal'abu. Kamu akan tahu bahwa ibadahmu itu main-main. Kasar sekali ya. Tetapi ini benar. Ini orang jihad di lapangan. Jihad. Amalan yang paling besar. Tidak ada amalan yang lebih, ya pasti salat lebih penting. Tapi dari segi fikih, ada perang, menunda salat, boleh saja, tidak ada masalah. Tidak perlu digurui, tidak perlu dituduh begini dan begitu. Aman saja, tidak ada masalah. Salat, menunda, jihad, lagi diperangi, menunda salat, tidak masalah. Mengqasar, menjamak salat, tidak masalah. Bas, tidak perlu digurui. Jadi orang duduk di tempatnya, kita duduk di tempat kita, nyaman, aman, makan, minum, istirahat, ibadah. Dan ada dari saudara kita yang menggurui para mujahidin yang di lapangan, yang dibunuh setiap hari. Itu tidak perlu ya.
Nggak pantas. Tidak perlu. Nggak pantas. Seandainya Arab Saudi menawarkan senjata dan pengalaman dan alat militer dan uang ke Hamas, Hamas ambil nggak? Pasti ambil. Karena lebih dekat, saudara ini Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Seandainya Mesir yang menawarkan, Hamas ambil nggak? Pasti ambil. Tapi nggak ada yang menawarkan. Yahya As-Sinwar, Yahya As-Sinwar, Syahid Yahya As-Sinwar pernah mengatakan seperti ini. Tanpa Iran, kami nggak mungkin bisa berdiri sampai hari ini. Karena saudara-saudara kami telah mengkhianati kami. Bas, itu alasannya. Hamas bukannya dekat dengan Iran karena suka dengan Iran, bukan. Karena nggak ada lagi. Bas. Terpaksa. Tuduhan terakhir yang kadang-kadang disampaikan oleh saudara-saudara kita ini, bahwa pemimpin-pemimpin Hamas itu hidup mewah di luar negeri dan rakyatnya dibantai di dalam Gaza. Ini juga tuduhan lucu. Kenapa? Karena hampir semua pemimpin Hamas itu mati syahid. Mana itu? Tunjukin mana pemimpin Hamas yang hidup mewah di luar negeri. Ya, paling yang posisinya seperti posisi menteri luar negeri atau posisi duta besar, ya itu wajar di luar negeri. Tapi selain itu, semuanya mati syahid di dalam Gaza. Misalnya siapa? Syekh Ahmad Yasin, Abdul Aziz Ar-Rantisi, Salih Al-Aruri, Ismail Haniyah, Yahya As-Sinwar, Muhammad Ad-Daif, Marwan Isa, dan banyak yang lain. Mereka itu pemimpin Hamas dan mati di dalam lapangan. Bahkan ada satu yang menurut saya itu kematian Yahya As-Sinwar itu menjadi tusukan itu yang menusuk mata-mata saudara kita ini yang menuduh Hamas. Kenapa? Karena beberapa hari sebelum Yahya As-Sinwar mati syahid, ada beberapa televisi yang didanai dan dibiayai Arab Saudi yang menuduh Yahya As-Sinwar bahwa dia itu hidup aman di terowongan sama istrinya, sama anaknya, dan rakyat Gaza dibantai di atas. Ternyata ketika dia dibunuh oleh Israel, dia di dalam lapangan. Bahkan di awalnya Israel tidak tahu kalau dia Yahya As-Sinwar. Israel biasa mengejar 3 mujahidin, tiga mujahidin yang masuk sebuah rumah yang runtuh. Ternyata salah satunya Yahya As-Sinwar. Israel tidak bisa percaya karena Israel selama ini menyangkanya Yahya As-Sinwar di terowongan. Ternyata walaupun dia pemimpin, dia tetap ikut bertempur di medan perang dan dia dibunuh oleh Israel secara kebetulan. Israel tidak sengaja membunuh dia. Israel membunuh mujahidin Hamas biasa. Ternyata dia. Subhanallah, Allah langsung kirim menjadikan kematiannya ini sebagai hujjah atas mereka. Semoga saudara-saudara kita ini yang memfitnah Hamas itu segera dapat hidayah insyaallah. Karena satu Bapak Ibu, dan ini mungkin untuk penutupan sebelum kita sesi tanya jawab, Allah Subhanahu wa taala setiap saat mengirim sebuah peristiwa besar untuk umat Islam agar memfilter mana yang lurus, mana yang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiba alladziina amanu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah orang-orang beriman mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji? Gak mungkin. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya support Palestina, saya support Islam, pasti akan diuji. Allah akan menguji, benar gak ini? Atau cuman ucapan saja? Atau cuman teriak-teriak saja? Akan diuji. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya beriman, saya di jalan yang lurus, pasti akan diuji. Setiap orang yang mengklaim sesuatu pasti akan diuji. Hari ini mengklaim mendukung Palestina, diuji dulu. Allah memfilter siapa yang lurus, siapa yang munafik. Dan sedih sekali ketika melihat banyak saudara muslim yang gagal dalam ujian. Sudah perang, wallahi kebatilan dan kebenaran itu jelas di depan mata. Selama ini kemarin perang kadang-kadang campur. Kebatilan dan kebenaran itu campur gitu. Jadi kita tidak jelas membedakannya. Seperti di Suriah kemarin misalnya. Di Suriah memang kebenaran insya Allah jelas, tetapi butuh waktu. Ini siapa, ini didukung siapa, dan tapi perang Israel dan Palestina ini jelas. Saya tidak pernah melihat perang sejelas ini. Kebenaran jelas, kebatilan jelas. Allah memfilter manusia dengan ujian yang sangat mudah, dengan ujian yang di depan mata banyak yang gagal, banyak masih yang gagal.
banyak yang tetap antara netral atau malah menyerangi Hamas atau menuduh Hamas. Dan yang menuduh Hamas itu secara tidak langsung dia mendukung Israel secara tidak langsung. Bismillah, ini ujian buat kita semua Bapak Ibu, ujian keikhlasan kita dan ujian kelurusan akidah kita. Ini akidah yang sebenarnya. Sayangnya saudara-saudara kita ini yang menuduh Hamas itu yang paling sering bahas akidah. Betul nggak? Tapi apakah akidah cuma sebatas asma dan sifat Allah? Apakah akidah cuma sebatas Allah di mana? Apakah akidah cuma sebatas perdebatan yang tidak ada ujungnya? Wala dan bara juga akidah. Wala dan bara apa? Wala itu adalah memihak apapun yang dicintai oleh Allah, dan bara itu adalah melepas diri membenci apapun yang dibenci oleh Allah. Baik. Pertanyaan jelas. Hamas dan Israel, siapa yang dibenci oleh Allah, siapa yang dicintai oleh Allah? Jelas. Berarti akidahnya bermasalah ini. Wala baranya bermasalah. Yani semoga kita tidak kena ujian seperti itu. Alhamdulillah, semoga kita tetap teguh atas kebenaran, atas jalan yang benar, mendukung siapapun yang dizalimi, muslim maupun non muslim, apalagi Pak saudara kita di Palestina yang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang walaupun ada gencatan senjata masih belum berhenti ya. Kalau kita perhatikan perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu nggak langsung mulai begitu saja, tiba-tiba ayo perang, nggak. Sebelum perangnya resmi dimulai, hampir 1 tahun sebelumnya ada perang kecil-kecil gitu, ada serangan kecil-kecil, ada peristiwa-peristiwa. Mungkin ini belum tentu ini perang dunia ketiga ya, belum tentu. Tapi mungkin ini pembukaan, mungkin ini adalah sesuatu yang memberikan data kepada kita bahwa akan ada perang besar supaya terjadi pergantian atau keseimbangan antara kekuatan di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kalau antum masih sampai hari ini jauh dari agama, itu sangat bahaya. Kalau masih sampai hari ini menyepelekan sholat 5 waktu, sangat bahaya. Kalau masih sampai hari ini jarang buka Al-Quran itu di musim-musim tertentu, di Ramadan misalnya atau di mana, itu sangat bahaya. Kalau masih sampai hari ini belum mulai menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh melalui Al-Quran, melalui yang lain, melalui semua kajian yang kita bisa akses, berarti ini sangat bahaya. Kita nggak tahu kiamat datang duluan atau ajal datang duluan. Bismillah, semangat lagi untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita mungkin buka sesi tanya jawab. Iya, tafadhol. Yang termasuk Syam ya. Baik, bismillah. Yang termasuk Syam itu negara apa saja? Ada 4 negara yang termasuk Syam. Ada Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. 4 negara ini. Biasanya dulu dalam sejarah mereka itu utuh gitu ya. Tidak dibagi mana Suriah, mana Lebanon, mana Palestina, tapi sekarang dipecah-pecah. Di penjajahan dan perjanjian Sykes-Picot yang memecah umat Islam itu jadi berapa? Kita umat Islam hari ini berapa? 50 negara. Negara Arab 25 sendiri. Berarti lah totalnya kurang dari 50. Pokoknya puluhan ya. Banyak sekali sekarang. Barakallah. Ada yang mau tanya lagi dari ibu-ibu atau bapak-bapak? Kalau saya lihat kan, kalau dari organisasi kemasyarakatan hampir semuanya mendukung, alhamdulillah. Tapi saya juga tahu kalau pemimpin kita kan memang juga harus bisa berdiplomasi ya. Cuma kemarin kan Presiden Prabowo
mengabaikan undangan G7. Jadi dia lebih mendahulukan datang ke Putin. Gitu. Sebenarnya yang dibaca dari dunia terkait sikap presiden kita mewakili negara Indonesia itu seperti apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau Palestina merdeka akan hari kiamat. Sebenarnya kalimat ini mungkin kita perlu luruskan sedikit ya. Kalau Palestina merdeka berarti kiamat sudah dekat, bukan langsung hari kiamat. Dan kiamat sudah dekat itu mau Palestina merdeka atau tidak merdeka, kiamat memang sudah dekat. Rasulullah SAW bersabda, "U'udud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 perkara menjelang hari kiamat. Yang pertama apa? Mauti, kematianku. Kematian Rasulullah tandanya kiamat sudah dekat. Jadi memang kiamat sudah dekat dari dulu ya. Dari 1400 tahun. Karena 1400 tahun itu di umur umat-umat itu masih sedikit. Hisabnya saja 50.000 tahun. Berarti 1400 tahun itu sedikit sekali. Baik, salah satu hal dari 6 perkara yang menjelang hari kiamat, Fathu Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis. Tapi ini menurut banyak ulama yang sudah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Kemudian ada satu lagi, Fathu Roma, pembebasan atau penaklukan Roma di Italia. Jadi memang kiamat sudah dekat, dan kalau Palestina merdeka pasti itu mendekatkan kita kepada kiamat, tapi bukan langsung terjadi seperti itu. Bukan yang hari ini merdeka langsung kiamat, langsung hisab, bukan. Karena masih ada satu proses lagi. Menurut saya sendiri, dan Ana pernah membahas hal ini secara detail di YouTube, bahwa menurut saya Palestina akan merdeka dulu, baru Imam Mahdi datang, baru Dajjal, baru Nabi Isa, seperti itu. Palestina akan merdeka dulu. Karena yang pasti saat Imam Mahdi datang, Palestina sudah merdeka. Beberapa yang mengatakan Imam Mahdi yang akan memerdekakan Palestina. Tapi menurut saya ini enggak. Menurut saya Palestina akan merdeka sebelum datangnya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi akan memimpin umat Islam yang ibu kotanya di Palestina. Yang ibu kotanya di Baitul Maqdis. Karena ini ada hadisnya juga. Rasulullah SAW pernah meletakkan tangannya di atas kepala salah satu sahabat, kemudian beliau bersabda, "Idza ra'aita al-khilafata qad nazalat ardan muqaddasah, fa'lam anna as-sa'ah aqrabu ilayka min yadi ila ra'saka." Jika engkau hidup sampai melihat Baitul Maqdis menjadi ibu kota umat Islam, pusat kepemimpinan umat Islam, maka ketahuilah bahwa kiamat itu lebih dekat kepadamu dibanding tanganku dan kepalamu. Nah, Rasulullah taruh tangannya di atas kepala sahabat. Baik. Yang kedua, jujur ya, Ana kurang tahu arah beliau kemana. Ana kurang tahu. Ana belum bisa buat kesimpulan sendiri. Cuman Ana yakin insyaallah itu semakin hari semakin menjadi sebuah keyakinan di dalam hati saya. Awalnya cuman cita-cita, tapi sekarang menjadi keyakinan bahwa kemenangan Islam itu akan bangkit, akan keluar dari negara Muslim yang non-Arab. Itu buat diri saya, nggak ada dalilnya ya. Ini pendapat saya sendiri. Yang ini pendapat saya dari dulu sekali. Tapi dulu masih cita-cita, harapan. Tapi sekarang sudah jadi keyakinan. Ketika melihat perilaku negara-negara Arab terhadap Palestina, ketika batil jelas, benar jelas, dan tetap negara Arab berhak pada yang batil. Menurut saya kemenangan umat Islam itu dari negara Islam yang non-Arab. Seperti siapa? Seperti apa? Seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Turki, dan Afghanistan. Karena jujur yang di lapangan lebih dekat ke mencapai Afghanistan sebenarnya. Ya, wallahu a'lam juga apa yang akan terjadi. Tapi Anda berharap insyaallah bahwa Indonesia tetap selalu berpihak ke barisan kebenaran. Itu harapan Anda. Amin ya rabbal alamin. Karena yang masih sampai hari ini terang-terangan
memberikan dukungan dan membenci Israel secara terang-terangan, itu negara Muslim yang non-Arab. Ya. Negara Muslim yang Arab sekarang perilakunya seperti apa? Ayo kita kerjasama dengan Israel, ayo kita menjaga keamanan Timur Tengah, ayo kita berkolaborasi dan lain. Yang masih terang-terangan menantang itu negara Muslim, walaupun levelnya beda-beda. Yani Indonesia mungkin beda dengan Malaysia, beda dengan Afghanistan, beda dengan Turki, dan seperti itu. Bas, ini harapan saya. Jadi jujur anak kurang tahu arahnya kemana, tapi ini adalah keyakinan saya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Afghanistan non Arab ya Tat? Betul. Ayo, tanya. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sekarang kita dengar Allah pangeran dan takbiran. Ayo. Itu ukuran besar belakang serangan ini. Betul. Sangat berita. Betul. Saya mau nanya, apakah cairan ini Sunni? Apa sih? Nah, terima kasih. Apakah syahadat ini apa? Sunni. Tamam. Sunni atau Syiah? Sebab waktu Khomeini datang dari Prancis, itu kan Khomeini kan Syiah. Nah, Nah, apa dia mengatakan Sunni atau memang ya Tamam. Syiah? Tamam, siap. Baik. Ini yani pertanyaan Masya Allah penting sekali. Karena jarang dibahas sebenarnya, tapi penting. Jadi saya izin jelasin sedikit ya tentang latar belakang adanya yang namanya hari ini Republik Islam Iran. Ya. Karena namanya dulu bukan Republik Islam Iran. Jadi dulu Bapak Ibu, Iran itu aslinya negara Sunni. Iran itu aslinya ketika masuk Islam itu ikut mazhab para sahabat, mazhab kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi ada sebuah dinasti yang menguasai Iran, yaitu namanya dinasti Safawiyah. Dinasti ini pemimpinnya di suatu saat tiba-tiba merubah mazhabnya jadi Syiah. Dia awalnya Sunni. Dan dinasti ini banyak diperangi oleh Turki Utsmani. Jadi banyak perang antara Turki Utsmani dan Safawiyah. Kemudian sejak pemimpinnya menjadi Syiah, banyak masyarakat yang juga ikut menjadi Syiah. Jadi dari waktu itu Iran menjadi negara atau pusatnya Syiah Ithna Ashriyah, Syiah ke-12. Tapi beberapa tahun kemarin, yakni mungkin 100 tahun lebih, ada satu dinasti baru yang terbentuk di dalam Iran. Namanya dinasti Pahlawiyah atau Bahlawiyah. Itu pemimpinnya gelarnya adalah Syah, bukan raja atau sultan, gelarnya adalah Syah. Dan namanya Syah Ridha Pahlavi. Itu secara resmi, secara undang-undang itu Syiah. Tapi dia sebenarnya sekuler sekali. Sangat sekuler. Jadi dia sendiri menyepelekan Syiah gitu. Seperti itu. Syiah sendiri tidak suka sama dia. Buktinya Khomeini datang dan menggulingkan dia. Khomeini Syiah, Khomeini itu gelarnya Ayatullah di dalam pemahaman Syiah. Jadi ulama besar Syiah. Jadi Pahlavi itu murni sekuler dan teman dekatnya Israel waktu itu. Jadi Israel dan Iran di zaman Syah Ridha Pahlavi itu teman dekat, lebih dari teman dekat. Negara pertama yang mengakui Israel di dunia Islam itu Turki. Waktu Kemal Atatürk, waktu Kemal Atatürk bukan, saya lupa, tapi pokoknya pas Turki sekuler, pas Turki dikuasai sekuler. Yang kedua Iran. Jadi waktu itu sangat-sangat dekat. Dan mereka saling membantu dan saling mengirim senjata dan ada kedutaan di sini, kedutaan di sana dan lain-lain. Sampai Khomeini diasingkan, kemudian dia ke Irak, kemudian dia ke Perancis, kemudian dia mulai menyebarkan rekaman-rekaman suaranya ke Iran dan sampai terjadi revolusi yang disebut revolusi Islam di sana, revolusi Islam. Dan Khomeini datang ke Iran lagi tahun 79. Dan mulai memimpin dengan sistem kepemimpinan namanya Al-Wali Al-Faqih. Ini agak kompleks sedikit, tapi saya jelaskan dengan cepat. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bahas di dalam kajian. Dalam pemahaman Syiah, mereka punya 12 imam. Imam nomor 12 itu adalah Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi-nya Syiah beda dengan Al-Mahdi kita. Dalam agama atau dalam pemahaman Syiah,
Kalau Al-Mahdi belum muncul, berarti tidak ada yang boleh memimpin Syiah. Datang Khomeini dengan satu konsep baru, namanya Al-Wali Al-Faqih, bahwa boleh satu faqih, faqih itu artinya ulama gitu ya, wali faqih, ulama yang menjadi walinya umat Syiah sampai Al-Mahdi muncul. Dan dia sendiri yang memimpin umat Syiah di Iran sampai Al-Mahdi muncul. Setelah Khomeini ada Khamenei, dan kalau Khamenei sudah sangat tua sekarang, kalau sudah nggak ada nanti bakal memilih wali faqih lagi. Wali faqih itu tidak ada periodenya, tidak dipilih, ya itu seumur hidupnya. Ketika Khomeini datang ke Iran tahun 79, keluarga Shah lari ke Mesir. Karena Shah waktu itu teman dekatnya Presiden Anwar Sadat di Mesir. Mereka lari ke Mesir dan mereka diberi perlindungan, diberi istana dan diberi yang lain-lain. Tapi lama-lama ketika Shah Ridha itu meninggal dunia, dia makamnya waktu itu awalnya di Mesir, kemudian dipindahi ke Iran. Anaknya pindah ke Amerika dan ke Kanada. Jadi dia tinggal di Amerika dan di Kanada. Dan dia disupport luar biasa oleh Amerika. Kenapa? Karena Amerika sampai hari ini masih berharap menggulingkan rezim Syiah di Iran, rezim wali faqih ini, dan mengangkat lagi anak dari Shah tersebut. Dan kemarin pas awal perangnya, dia itu muncul dan rekam video mengajak semua rakyat Iran untuk menggulingkan rezim Khamenei, rezim wali faqih ini. Dan nanti kalau dia berhasil digulingkan, nanti dia akan dibawa oleh Amerika ke Iran, dan khalas Iran masuk di bawah naungan Amerika sebagaimana Mesir dan Arab Saudi dan lain-lain. Seperti ini. Dia sendiri secara resmi Syiah, tapi pada kenyataannya di lapangan dia sekuler murni. Jadi bukan Syiah, bukan Sunni. Ya, sebenarnya sekuler murni, sekuler ekstrim, sama seperti ayahnya. Kalau rezim wali faqih, rezim Khamenei digulingkan, nanti akan dia dibawa dan diangkat sebagai presiden Iran. Kalau sudah nggak ada wali faqih lagi, nggak ada mursyid lagi, ada presiden kayak zaman dahulu, atau dikembalikan lagi kerajaan. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Dia akan sekuler, yani dia nggak akan begitu peduli Sunni, Syiah dan lain-lain. Dia akan sekuler, sama seperti Mesir, sama seperti Arab Saudi. Hanya peduli pada kepentingan saja, ya kepentingan di bawah naungan Amerika. Itu saja jawabannya. Sama-sama. Kalau Al-Sisi itu kan istilahnya presiden haram tuh, hasil kudeta gitu kan. Itu gara-gara dia juga itu nggak mau buka pintu Rafah. Itu sikap rakyatnya sebenarnya gimana sih? Baik, Anda tidak bisa jawab dengan detail, Ustazah. Karena alasan keamanan. Iya. Tapi secara umum, saya jawab dengan 2 poin saja. Di Mesir ada lebih dari 200.000 tahanan karena alasan politik. 200.000. Politik. Di Mesir sejak 2013 sampai hari ini ada lebih dari 65 penjara baru yang dibangun untuk menampungnya gitu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tidak semua Zionis itu Yahudi, dan tidak semua Zionis itu bule. Ada Zionis Arab, ada Zionis yang statusnya di KTP Muslim, ada banyak semua. Pas cukup ini jawabannya. Iya, baik. Karena waktu anak saya telepon di sono ngomong IM, wah nggak boleh Pak, bahaya. Telepon aja nggak boleh ngomong gitu kan. Betul. Karena Ya, kekejamannya. represif sekarang. Baik, Tat, dari kamu. Ada lagi Saya kan? mau bertanya Oh lagi. ya, oke, Ibu Elis. Ayo. Oh, masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palestina. Ngapain itu? Mau udah meninggal? Betul. Nah. Nah.
ini Allah menunjukkan yang paling benar adalah Allah, sehingga Allah menurunkan peperangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Ana izin jawab. Sekarang Hamas kondisinya sebenarnya sangat sulit ya. Mereka itu udah dari 7 Oktober 2023 mereka diserangi. Walaupun kondisinya sulit, tetapi di waktu yang sama mereka luar biasa karena masih bisa menyimpan tawanan perang ya di tempat yang sampai hari ini tidak diketahui oleh Israel. Padahal Israel itu yang teknologinya sangat canggih. Iya, kok bisa? Itu luar biasa. Dan menurut saya sendiri ini yakni apa ya? Kita nggak bisa katakan mukjizat ya, tapi support dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti ketika Nabi Muhammad keluar dari rumah dan tidak dilihat oleh musyrikin, keluar dan tidak dilihat oleh musyrikin. Bisa jadi tawanan perang itu ada di depan mata Israel dan Israel tidak bisa melihat. Karena kalau tawanan perang itu nggak ada, Israel besok hancurin Gaza. Kondisinya sulit, tetapi mereka masih bertahan sampai hari ini, masih melawan sampai hari ini. Walaupun pimpinannya atau kepemimpinan Hamas itu dibunuh satu-satu, dieksekusi satu-satu, tetapi Hamas itu ketika mengangkat satu prajurit, satu mujahid, itu tidak begitu saja. Yani saya dengar kadang-kadang beberapa orang, saya mau jihad sama Hamas. Hamas gak bakal terima ya. Kenapa? Karena Hamas itu screening ya. Betul sekali. Hamas itu mendidik mujahid itu dari kelas 1 SD. Bukan langsung mau masuk jihad. Dari kelas 1 SD dia dididik, diajarkan Al-Quran, kemudian diberi ilmu syar'i, pelan-pelan sampai SMA. Terus dilihat apakah kemampuannya ini lebih pas untuk di lapangan tempur kuat atau lebih pas untuk diplomasi dan teknologi dan lain-lain, dan kemudian dipilih di distribusian. Jadi Hamas itu hari ini banyak yang meninggal dunia, tapi setiap hari ada pemimpin baru, Kenapa? Karena setiap hari ada orang baru yang lahir dan orang baru yang dididik dan diarahkan oleh Hamasnya. Pak Hamas itu sangat sistematis dalam memilih mujahidinnya ya. Makanya yang kita lihat di Hamas itu hal yang luar biasa, mungkin tidak pernah terjadi di tentara sebelumnya. Di hampir semua tentara yang anak pernah lihat kecuali pasukan Sahabat dan pasukan Umayyah Abbasiyah, bahwa kalau ada tentara kuat masuk sebuah desa atau kota, mohon maaf, wanita-wanita diperkosa. Itu umum. Amerika seperti ini, Rusia seperti ini, Cina seperti ini, bahkan beberapa negara muslim yang menyerangi negara muslim lainnya seperti ini. Tapi di 7 Oktober ketika Hamas masuk bagian-bagian dari Israel yang Israel jajah, itu Hamas gak ada yang melaporkan sama sekali kejadian seperti ini. Padahal Hamas kuat, di posisi itu kuat sekali. Dan berjam-jam Hamas di dalam wilayah Israel itu, berjam-jam, dari pagi sampai sore. Dan tidak ada yang dilaporkan sama sekali. Tidak ada tawanan perang yang mengalami kekerasan apapun. Kenapa? Karena memang mereka selektif sekali untuk memilih mujahidin. Jadi mereka masih berjuang. Untuk yang kedua, apakah ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala perperangan ini terjadi? Yani semua hal pasti itu kehendak Allah. Tapi ana merasa wallahu a'lam bahwa perang ini untuk memfilter umat Islam dulu sebelum perang besar terjadi, sebelum peristiwa besar terjadi. Ini perang yang sedang gitu ya, untuk memfilter umat Islam. Kita lihat di depan mata ustaz-ustaz yang kita lihat sebelum perang ini banyak ilmunya, banyak luar biasa, tapi tiba-tiba setelah perang ternyata dia memihak kezaliman, memihak yang batil. Halas Allah filter, halas Allah kirim tanda, ini jauhi ini ilmu yang beracun, jangan didekati.
Dan jelas di depan mata kita orang-orang yang mungkin sebelum perang kelihatannya nggak Islam ya, orang-orang yang kelihatannya biasa saja dan mungkin jauh dari agama, tapi setelah mereka melihat ada perang antara kebatilan dan kebenaran, mereka berpihak pada kebenaran dan ternyata mereka itu hatinya baik, cuma mau dibimbing saja. Ini menurut saya, ini kehendak Allah, tujuannya adalah kita. Ini. Oke, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya hanya ingin penjelasannya mengenai kan ini bahasan sudah tidak akhir zaman gitu ya. Jadi konteksnya kan pasti nanti yang namanya Dajjal itu akan keluar. Nah, saya ingin paham tentang Dajjal ini gitu. Dajjal ini itu adalah sebenar-benarnya seperti manusia kita yang sifatnya itu buruk, atau dia hanya sebuah siasat sikap atau perlakuan gitu yang ada di dunia ini saat ini. Nah kemudian nanti kalau saya salah mohon dikoreksi gitu ya. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa Dajjal itu nanti akan keluar dari Najd. Itu salah atau tidak itu? Nah kalau kita lihat sekarang ini Najd itu kan ada di Riyadh, Arab Saudi. Kemudian kalau kita lihat Arab Saudi saat ini, gitu ya, bagaimana dia merubah negaranya menjadi sangat liberal dan sekuler. Gitu. Nah, ini adakah kaitannya dengan negara tersebut gitu? Bahwa Dajjal itu akan keluar dari sana gitu ya. Dengan tanda-tanda yang kita lihat sekarang ini, bagaimana Saudi sudah menjadi mercusuar lah, intinya negaranya seperti itu. Dan kemudian juga melihat kita dari segi mazhab gitu ya, di mana mereka juga merupakan mazhab yang kita lihat salah Wahabinya gitu ya. Nah ini adakah kaitannya dengan Dajjal tersebut? Itu saja. Kalian Syekh, lagi terakhir. Nah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin saya lihat di buku pernyataan ini katanya kepada Iran tidak boleh menghujat Nabi Muhammad, kemudian keluarganya dan istri-istrinya. Apakah sikap itu menunjukkan itu seperti apa? Saya kurang paham ya. Kemudian yang kedua, saya juga kurang paham ajaran Syiah. Ajaran Syiah itu selain perbedaannya kita sujud dengan tanah katanya yang dibawa dari makam Husain ya, gitu ya, tanahnya dari sana katanya. Kemudian apakah Syiah itu menyembah Allah juga dan mengimani kitab Al-Quran juga, supaya kita semua ini paham karena ada paham. Kemudian yang ketiga tadi saya bilang di masa depan nanti kita tidak ke Madinah lagi. Memang sih dari sikap Madinah yang saat ini tidak pro Islam kita setuju, tapi di sana kan ada makam Rasulullah kan saya. Jadi kita juga agak ragu. Di sana juga ada Masjid Nabawi, di mana yang kita sholat di sana pahalanya juga 1000 kali kan saya. Apakah di tempat lain selain di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu ada pahala yang sebesar itu? Demikian, terima kasih. Izin menjawab. Insyaallah dua pertanyaan ini dua pertanyaan penting, masing-masing bisa jadi topik kajian sebenarnya. Baik, bismillah. Terkait Dajjal, apakah Dajjal itu manusia atau yang benar adanya orang itu atau hanya bahasa biasa? Insyaallah jawabannya secara pasti manusia, secara pasti orang, secara pasti ada satu makhluk, satu sosok itu namanya Dajjal.
Kenapa? Karena itu sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis anda lupa nama sahabatnya, tapi sahabat yang bertemu dengan Dajjal, yang bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau, dan sempat ada percakapan antara dia dan Dajjal. Dan ini menunjukkan bahwa Dajjal itu memang ada satu sosok yang namanya Dajjal. Nama sahabatnya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Kemudian dari baru gaya bahasa sahabat ketika bicara tentang Dajjal, bisa kita simpulkan bahwa mereka ini bicara tentang satu sosok, bukan satu fenomena, bukan satu peristiwa, bukan. Kemudian yang kedua, hadis bahwa Dajjal akan keluar dari Najd. Jujur Anda tidak tahu bahwa ada hadis ini, tapi setahu Anda ada hadis bahwa tanduk setan akan keluar dari Najd. Tanduk setan, bukan Dajjal, betul. Tanduk setan itu bisa dalam banyak arti. Yang bisa sebenarnya dalam arti Dajjal kita tidak tahu, tapi bisa juga dalam arti kerusakan, bisa dalam arti kejahatan, bisa dalam arti kesyirikan keluar dari Najd. Dan ini sudah kita lihat di depan mata kita, ya, sudah lihat kita di depan mata kita. Bentar lagi, beberapa bulan lagi, kita bulan Juni, ya, mulai bulan Juli, alkohol akan mulai dijual di Arab Saudi secara legal. Ya, memang untuk diplomat saja, diplomat yang kerja di kedutaan. Tapi alkohol dijual di negeri tauhid, ya, di negeri tauhid. Itu hal yang sangat aneh, ya. Sekarang kita lihat konser yang terjadi di Arab Saudi, itu istilahnya laki-laki dan perempuan, dan masalahnya itu mereka tuh berpindah dari yang kanan sekali langsung tiba-tiba kiri sekali. Dan makanya selalu anak-anak sampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW, anak selalu ulangi hadisnya, bahwa kita ini ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita hari ini jauh dari agama, jangan tiba-tiba besok mau baca sehari 1 juz, mau hafal 30 juz, mau sholat 5 waktu di masjid, itu sulit, itu bakal sulit. Bahkan ada satu hadis dari Rasulullah, hadza ad-dinu syadid fa'awghilu fihi birifq. Agama ini kuat, maka kalau mendalami agama pelan-pelan, ya. Masalahnya mereka nggak pelan-pelan mendalami agama dan nggak pelan-pelan jauh dari agama. Ini kanan sekali, ini kiri sekali. So, memang betul ini tanduk setan mulai muncul, dan sayangnya lagi ini hal yang disayangkan bahwa saudara-saudara kita yang berpemahaman seperti itu malah salah menafsirkan hadisnya. Menafsirkan hadis ini bahwa tanduk setan itu dari Irak. Yani Najd tidak ada yang lebih jelas dari nama kota tertentu disebutkan oleh Rasulullah. Lah, katanya Najd itu artinya tempat yang tinggi, yang setinggi gunung, dan itu ada di Irak, bukan ada di Najd. Jadi menafsirkan hadis pakai hawa nafsu, ya. Halas, ini perintah Rasulullah, akui saja. Tapi kalau untuk melindungi pemahamannya dan menjaga pemahamannya dan lain-lain, salah menafsirkan hadis. Bas, yani kita aja yang baru apa ya, perang sejelas ini Israel dan Palestina, dan banyak yang berpihak pada kebatilan. Apalagi kalau Dajjal sudah keluar. Betul. Yani perang sejelas ini, hal ujian semudah ini, ya, banyak yang gagal. Apalagi kalau Dajjal datang membawa satu orang dan mengatakan kepada dia, kamu percaya nggak aku Tuhanmu? Dia bilang aku nggak percaya. Dia bilang, kalau misalnya aku membunuh kamu, terus pisahin badan kamu itu, terus aku hidupin kamu lagi, kamu percaya nggak? Ternyata bisa. Dajjal memang diberi kekuatan oleh Allah untuk sebagai ujian untuk manusia. Dan bilang ke satu orang lain, bagaimana jika aku menghidupkan bapakmu dan ibumu yang sudah meninggal dunia? Kemudian ada jin yang menyerupai bapaknya, jin yang menyerupai ibunya, dan betul hidup di depannya. Ujian ini ujian sulit. Ini ujian yang sangat sulit. Ujian mudah, banyak orang gagal. Apalagi ujian yang sesulit itu. Dan sayangnya, negeri yang diklaim negeri tauhid itu negeri pertama yang gagal. Anda dari dulu ada yani apa ya, kurang suka slogan negeri tauhid itu. Karena ini memberi pesan secara tidak langsung yang lain nggak tauhid gitu. Yani semua negeri Islam itu negeri tauhid. Semuanya, kelas ya.
bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu secara akidah bertauhid. Mungkin dia ada masalah, mungkin dia ada beberapa penyimpangan, mungkin ada dia beberapa, tapi tetap bertauhid. Sebut satu tempat itu tauhid, negeri tauhid, itu menurut saya menghina negeri-negeri yang lain. Itu sudah sangat jelas. Semoga kita selalu diberi pandangan yang dengan nur Allah, cahaya Allah, supaya kita bisa membedakan yang benar dan yang salah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertanyaan yang kedua tentang Syiah, ini juga butuh penjelasan yang detail sekali. Yang khusus. Ini tema khusus, ini tema yang banyak dagingnya ya. Tapi secara umum kita bisa membagikan Syiah itu 3 kelompok. Ya. Syiah itu banyak kelompok, tapi secara garis besar kita bisa membagikan Syiah jadi 3 kelompok. Kelompok ekstrim, kelompok moderat, kelompok yang ringan, dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah ada 3. Syiah yang ekstrim itu namanya Syiah Batiniyah atau Syiah Ismailiyah. Itu Syiah ekstrim sekali, ekstrim, sangat-sangat ekstrim. Ya, mereka itu berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak sempurna, Al-Quran itu diubah-ubah. Syiah itu kita harus jujur minoritas, tidak semua. Awam Syiah tidak seperti itu. Orang-orang Syiah yang orang di Iran yang tinggal di desa, yang tinggal di kota, yang tidak begitu tahu agamanya sendiri, mereka biasanya nggak seperti itu. Tapi yang ekstrim itu masih ada sampai hari ini. Beberapa di dalam Iran, beberapa di luar Iran. Tapi itu minoritas, tidak banyak. Kemudian ada Syiah yang ringan. Itu namanya Syiah Zaidiyah, yaitu Houthi di Yaman. Itu namanya Syiah Zaidiyah. Itu sangat dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena memang dalam pemahamannya tidak membenci sahabat sama sekali. Mereka hanya berpendapat harusnya sahabat tidak begitu. Ya. Dan mereka pakai dalam ibadah pakai mazhab Hanafi. Jadi mereka nggak pakai turbah untuk sujud. Mirip sekali dengan kita. Namanya Syiah Zaidiyah. Itu juga minoritas. Itu minoritas, tidak banyak. Yang mirip dengan kita itu nggak banyak. Jadi yang ekstrim bukan minoritas, maaf. Yang ekstrim bukan mayoritas. Yang ringan itu bukan mayoritas juga. Yang mayoritas yang mana? Yang di tengah itu. Yang moderat. Yang kebanyakan Syiah di Iran itu moderat. Moderat dalam arti apa? Bukan moderat dalam arti baik. Ini bukan kata positif ya. Ini bukan pujian. Moderat dalam arti mereka tidak se-ekstrim Syiah Ismailiyah yang mengatakan Al-Quran diubah-ubah, dan mereka tidak sedekat dengan kita seperti Syiah Zaidiyah itu. Mereka yang di tengah-tengah itu, misalnya salah satu kepercayaannya yang terkenal, mereka percaya pada yang namanya imamah. Ini merupakan rukun iman di dalam Syiah Isna Ashriyah. Maaf, yang moderat ini namanya Isna Ashriyah. Jadi yang ekstrim namanya Ismailiyah, yang ringan namanya Zaidiyah, yang moderat namanya Isna Ashriyah. Syiah Isna Ashriyah itu berpendapat bahwa imamah itu rukun iman. Imamah itu apa? Kepemimpinan. Itu namanya imamah. Kepemimpinan di kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu perkara syura. Hari ini kita memilih satu pemimpin jadi pemimpin umat Islam. Besok dia kurang baik, kita turunkan dia, kita pilih pemimpin lain. Itu namanya syura. Tapi mereka berpendapat bahwa pemimpin itu dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? 12 jumlahnya. Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali, Al-Husain, kemudian Ja'far As-Shadiq dan lain-lain, sampai imam ke-12 yaitu Imam Mahdi. Tapi Mahdi mereka, bukan Mahdi tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka juga berpendapat bahwa sahabat itu zalim. Tapi tidak semuanya mencaci maki sahabat. Kita harus adil, jujur. Tidak semuanya mencaci maki sahabat. Tapi semuanya berpendapat bahwa sahabat zalim. Ini fix ini. Ya, kenapa? Karena menurut mereka sahabat menentang hukum Allah. Apa hukum Allah menurut mereka? Ali bin Abi Thalib yang jadi pengganti Rasulullah. Jadi menurut mereka sahabat buat apa ya? Buat sesuatu itu yang menentang hukum Allah. Sehingga Abu Bakar yang diangkat jadi khalifah. Sahabat yang mereka anggap tidak zalim itu hitungan jari. Ada Salman Al-Farisi, Abi Dzar Al-Ghifari, beberapa sahabat yang beberapa dari mereka menganggap bahwa Sayyidah Aisyah itu bukan pezina misalnya. Na'udzubillah. Tapi secara umum tidak semuanya juga menuduh dia zina. Tapi semuanya menuduh dia istri yang kurang baik. Seperti itu. Dan itu juga tuduhan keji. Mana bisa Sayyidah Aisyah istri yang kurang baik? Kita ini belajar agama berkat Sayyidah Aisyah. Dia yang menyampaikan semua hadis kepada kita. Tapi kita menilai mereka dengan adil, ya.
jangan sampai kita lebih sampai menuduh mereka hal-hal yang mereka tidak lakukan, dan jangan sampai juga kita dekat sekali sampai mereka itu kayak Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Jadi secara umum mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka percaya pada Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir. Itu yang umum, mayoritas. Yang ekstrim beda. Yang ekstrim kadang-kadang sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib, sampai yang ekstrim itu. Tapi itu minoritas sedikit. Secara umum mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, percaya pada kenabian Nabi Muhammad SAW, dan secara umum juga yang awam, yang di desa, yang di kota, yang enggak begitu paham agama, tidak mencaci maki sahabat. Secara umum mereka merasa bahwa Ahlul Sunnah itu mencuri kepemimpinan gitu dari Ali bin Abi Thalib gitu ya, menentang hukum Allah gitu. Seperti itu gambaran singkat sekali tentang Syiah. Ini singkat sekali. Terus mungkin di lain kesempatan insya Allah kita bahas Syiah secara mendalam insya Allah. Insya Allah bahas tentang Syiah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau tanya lagi? Yang Madinah, betul, yang Madinah. Baik, ini hadis dari Rasulullah SAW bukan berarti ada larangan untuk mengunjungi Madinah, ya. Lah, Madinah insya Allah terbuka selalu untuk dikunjungi. Tapi ini kabar. Kita harus bedakan antara perintah, larangan, dan kabar. Rasulullah memberi kita kabar bahwa ketika Baitul Maqdis dibebaskan, orang-orang akan lebih cenderung mengunjungi Baitul Maqdis dibanding Madinah. Bukan berarti dilarang mengunjungi Madinah, tapi faktanya kabar dari Rasulullah bahwa orang-orang akan lebih suka mengunjungi Baitul Maqdis. Tapi kalau hari itu sudah datang dan kita masih mau mengunjungi Madinah, tidak ada masalah dan tidak ada larangan, dan tetap Masjid Nabawi posisinya sebagai Masjid Nabawi sangat tinggi, dan tetap salat di dalam Masjid Nabawi pahalanya sangat besar, karena pahala yang besar itu dari salat di tempat di masjid-masjid yang pahala salat di dalamnya besar, 3 Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Bas 3 itu saja. Tamam? Bas, mudah-mudahan jawabannya jelas insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan nanti bermanfaat Bapak Ibu. Semoga kita diberikan kesempatan untuk berkumpul lagi di rumah yang berkah ini insyaallah. Ini benar-benar rumah yang dipenuhi oleh malaikat. Amin. Setiap minggu ada majlis ini. Luar biasa. Karena mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, maafkan menghubungi. Ini dari kajian ini untuk Farul Majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu ada nitip buat Palestina. Oh, siap sama ya. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyerahkan bantuan daripada jemaah Ikhwan dan telah diumumkan beberapa hari terakhir ini, yang jumlahnya 7.200 kepada Ustaz Al-Fuli, yang biasanya kita salurkan ke Dewan Dakwah ini. Hari ini kita salurkan atau kita bicarakan kepada Ustaz. Insyaallah. Semoga terima dengan Assalamualaikum, terima kasih banyak. Syukran kasiran, insyaallah kami salurkan donasi Bapak Ibu ke tempat yang tepat, langsung ke warga Gaza insyaallah. Semoga ini menjadi saksi baik buat Bapak Ibu di hari akhir insyaallah. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.